Halo, kembali lagi dengan saya Deva Septriasa lagi dengan NIM 11F21017. Di sini saya akan mempresentasikan progres proyek mata kuliah PAVE saya, yaitu proyek portofolio, di mana pada minggu kelima ini saya akan menjelaskan JavaScript DOM pada web portofolio saya. Pada tahap ini saya diminta untuk mengimplementasikan JavaScript DOM pada website portofolio yang saya buat, di mana contohnya seperti carousel atau slideshow, pagination, tabs, accordion, modal dialog, tooltip, dan progress bar. Di sini yang baru saya buat adalah carousel atau slideshow, uh, di mana pada minggu lalu saya sudah membuat uh, portofolio saya dengan menggunakan Bootstrap 4, sehingga saya di sini menambahkan file baru bernama carousel.js dan carousel.css. Berikut kode program yang saya buat. Pada bagian ini, uh, bagian ini adalah carouselnya, di mana ini terdapat pada portofolio. Sebelumnya saya akan merun webnya. Di sini dapat kita lihat tampilannya, bahwa di menu portofolio dapat kita lihat hasilnya sebagai berikut. Ada uh, fitur, ada fungsi carousel atau slideshow di sini, di mana uh, ada dua tombol, yaitu previous dan next, di mana ini juga dapat berganti secara otomatis atau dapat ditekan seperti ini. Kemudian kita buka lagi kode programnya. Di sini pada index HTML-nya, HTML ini merupakan bagian dari web yang saya buat, di mana ini menampilkan gambar-gambar portofolio saya dengan kemampuan navigasi ke gambar sebelumnya atau selanjutnya atau previous dan next. Carousel ini terdiri dari beberapa gambar yang secara otomatis dia berganti setiap beberapa detik. Uh, di atas carousel ini saya buat dalam judul feature portofolio dalam menu portofolio tadi. Kemudian kita buka, di sini ada file carousel min.js-nya. Di sini kode JavaScript yang saya gunakan ini berguna untuk mengatur carouselnya untuk berganti secara otomatis di sini, secara otomatis, di mana interval pergantiannya saya buat selama 100 milidetik. Jadi selama batas interval itu gambar akan terganti ke gambar selanjutnya. Dengan kata lain, carousel ini akan secara otomatis berpindah gambar setiap detik. Kemudian di sini ada carousel CSS yang saya buat. Untuk bagian tampilannya, yang pertama di sini bagian innernya ini, di sini sudah saya bikin penjelasannya, yaitu yang pertama max height itu untuk mengatur tinggi maksimum gambar sesuai keinginan. Kemudian di sini ada width-nya, di sini saya buat auto. Kenapa? Karena tinggi maksimum setiap gambar yang saya buat itu berbeda-beda, jadi dia akan menyesuaikan tinggi secara maksimum, dan dengan kata lain dia tidak terlihat berubah, ya begitu. Kemudian di sini ada object fit, di mana dia membuat seluruh gambar itu menutup seluruh area carouselnya. Jadi yang terlihat itu hanya bagian tombol previous dan next-nya. Kemudian di sini ada untuk tombol previous dan next-nya. Yang pertama di sini ada pengaturan untuk lebar tombol, kemudian tinggi tombolnya. Di sini saya bikin none karena tanpa diatur pun dia sudah di tengah gambar. Kemudian font size-nya ada, saya buat di sini ukuran teks tombolnya. Kemudian ada background color-nya untuk si
tombol preface text-nya tadi. Kenapa? Karena latar belakang ini, kenapa saya buat transparan? Karena latar belakangnya akan menutup konten atau gambar, sehingga saya menghapus latar belakang tombolnya. Kemudian di sini ada border, di mana border tombolnya dihapus. Eh, se- Dia mirip seperti background color, tapi dia border dari si tombolnya. Kemudian di sini ada carousel control previous dan next iconnya. Di sini saya buat warna latar belakang iconnya putih, kemudian warna iconnya hitam. Ada border radiusnya juga, membuat icon menjadi lingkaran dan mengatur jarak antara icon dan tombol. Kemudian saat tombol di hover, tampilan dengan opasitasnya secara penuh di sini. Coba kita lihat. Di sini saya menghapus latar belakang tombol saat hovernya, jadi dia tidak menutup konten, dan tombol dengan opasitas penuh saat hover di sini opacity-nya 1 saya buat. Eh, ini dapat kita lihat perubahannya. Begitu contohnya. Kemudian di dalam indeks HTML-nya saya membuat si carousel-nya tadi, si CSS-nya dia di link style sheet-nya, di link href style sheet-nya saya hubungkan agar dia tampilannya sama seperti CSS yang saya sudah jelaskan tadi di sini. Kemudian untuk JS-nya juga saya hubungkan dia di bagian paling bawah di sini. Ada vendor carousel di sini dapat kita lihat untuk eh, penggunaan eh, implementation carousel secara otomatis tadi dengan interval 1 milidetik, 1000 milidetik. Untuk eh, untuk contoh fungsi-fungsi JavaScript lain seperti pagination, types, accordation, dan sebagainya, mungkin saya akan lanjutkan nanti. Eh, untuk itu sekianlah progres saya minggu ini. Eh, Jika ada kesalahan dalam penjelasan maupun pengerjaan proyek saya mohon maaf dan sampai jumpa pada progres selanjutnya. Terima kasih.